Halo guys, kembali lagi di channel Media Pendidikan. Masih bersama saya Kak Anto di channel Media Pendidikan ya. Oke, baik, kita akan melakukan apa nih hari ini? Kelihatannya di depan kita ini ada suatu soal. Ini kita apain soal ini? Kita kerjakan ya mungkin ya, supaya kita bersama-sama belajar terkait dengan soal yang akan kita kerjakan di video kali ini. Sebelum kalian menonton video kali ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu, mengikuti terus update channel terbaru dari video Kanto di channel Media Pendidikan, dan jangan lupa ya kalian untuk menyimak videonya dari awal sampai akhir, karena ini adalah materi yang penting yang harus kalian simak dan perhatikan supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan bentuk-bentuk dan model-model kasus soal seperti yang sudah kakak berikan ini ya. Oke, di kesempatan kali ini ya kakak memberikan satu soal saja cukup yang akan kita kerjakan, akan kita eksekusi nih, bagaimana cara mudahnya dalam mencari jawaban soal fisika materi SMA ya, kelas 10. Oke, yuk kita kerjakan. Di soal ini ya sudah disajikan gambar grafik, ada garis yang tegak lurus. Ini adalah, asumsikan si A ini adalah benda atau vehicle, apa sih kendaraan ya teman-teman ya. Ini kendaraan A dan si B ini adalah kendaraan B. Kendaraan A dan B ini bergerak secara bersama namun dengan beberapa faktor yang berbeda. Ada beberapa perlakuannya berbeda nih, pergerakan dari si benda si kendaraan A dan si kendaraan B ini. Di soal ada pertanyaan, tentukan pada jarak berapakah sih mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Bagaimana kak caranya? Oke, sebenarnya soal ini gampang ya. Yang perlu kalian siapkan adalah rumus dan aturan wajibnya ya. Aturan wajib ini harus kalian pegang nih. Aturan apa sih itu kak? Itu adalah aturan main. Aturan main si soal ini kan GLB ya. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya teman-teman. Ada ini ada si GLBB dan ada juga GLB. Pasti kalian tidak asing dengan kedua penjelasan ini, GLBB dan GLB. Oke, pasti kalian tidak asing nih dengan kata GLB dan GLB. GLB sendiri itu ada gerak lurus berubah peraturan. Itu apa kak? Kalau aku lupa. Oke, kalau kalian lupa, sini nih kakak akan ingetin supaya nanti bisa hafal lagi ya, akan kasih flashbacknya supaya lebih kalian bisa kembali ke materi yang sebelumnya terkait dengan fisika GLBB ya teman-teman. Gerak lurus berubah beraturan ini adalah suatu gerak dengan lintasan yang lurus, yang tidak setiap lintasan itu bergerak lurus nih. Contoh, ada suatu kendaraan bergerak lurus ke sini. Ini kakak sajikan gambaran lintasannya. Ini ada mobil. Mobil ini mengalami suatu perlambatan nih akibat beberapa faktor. Kenapa? Apa itu faktornya? Ada beberapa macam faktor. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya dengan GLBB kak? Bedanya cukup terlihat ya. Kalau bisa lihat, ini GLBB ya. Ini adalah GLBB nih. GLBB memiliki lintasan yang agak berbeda dengan GLBB. GLBB bisa dengan lintasan yang seperti ini. Ini juga GLB, GLB ya. Ini ya, lintasan lurus, dan GLB juga berbentuk seperti ini teman-teman nih, arah gerakannya. Nah, ini kedua ini GLB ya. Kita mulai dari yang pertama, yang dari GLBB tadi.
GLBB ini adalah gerak lurus yang beraturan. Artinya setiap kecepatan yang dilakukan oleh si kendaraan yang melakukan lintasan ini adalah konstan. Konstan itu apa sih Kak? Konstan itu mesti bernilai 0. Kecepatannya bernilai 0. Kalau kecepatannya sama dengan 0, otomatis si percepatannya juga sama dengan 0. Namun akan berbeda setiap kali waktu yang ditempuh ya teman. Akan berbeda setiap kali waktu yang ditempuh oleh si kendaraan ini. Lantas bagaimana si GLB ini bekerja? Nah, GLB ini bekerja apabila sama, ini adalah kecepatannya sama dengan 0 karena lintasannya lurus alias linear. Linear ya teman-teman, linear itu lurus, artinya tidak ada hambatan yang menghalangi si kendaraan ini untuk melaju ataupun melakukan pergerakan ke arah manapun, yang pasti akan selalu bernilai 0 alias konstan. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari si GLBB ini ya, sebentar ya. Setelah kita mengetahui konsep dasar yang sederhana ini, kita bisa melakukan operasi perhitungan di tabel ini, maaf di grafik ini ya. Oke, aturan kan sudah ada, ini aturan mainnya sudah harus kita pegang. Oke, kesepakatannya apa? Ini kan ada dua benda, yang satu bergerak lurus ke miring ke atas, ini linear semua ya kalau saya lihat. Kalian juga bisa melihat nih, ini adalah arah gerakan yang lurus. Jadi sudah dipastikan ini adalah model gerak lurus yang beraturan. Nah, kita langsung kerjakan. Diketahui, kita tulis setiap komponen yang berlaku dalam soal ini ya, agar kita mudah dalam mensubstitusikannya ke dalam bentuk rumus yang akan kakak berikan nanti. Diketahui kalau ini gerak lurus kan pasti benar konstan ya. Ini kan arah kecepatannya kan berada di akhir. Setiap kendaraan itu bergerak, sejauh mana benda itu bergerak itu berada di kecepatan 60 meter per second ya teman-teman. Jadi otomatis ini adalah kecepatan akhirnya. Oke. Ini sudah kita vonis 80 meter per second, ini adalah si kecepatan akhirnya 80 meter per second. Kok kakak bisa itu menentukan ini kecepatan akhirnya bagaimana? Kalian bisa lihat, ini kan benda ini titik awalnya kan berada di dekatnya huruf si alfa ini ya. Alfa ini sudah belum diketahui. Nah, ini adalah jarak awal benda itu bergerak ya teman-teman. Ini garis startnya, benda itu bergerak shoot, ini si B ini bergeraknya lurus. Nah, begitu punya ini kan konstan sih ini tidak ada sudut kemiringan tertentu. Benda itu berada pada kelajuan mana nih posisinya. Jadi sudah kakak anggap nih si 80 meter per second ini adalah kecepatan akhir karena titiknya berada di paling atas, tidak berada pada paling bawah. Nah, yes, ini sudah bergerak dari awal, sudah bergerak ya teman-teman. Jadi kecepatan akhir sama dengan 80 meter per second. Nah, waktunya ini kan sudah diketahui dalam soal ya. Berapa sih ini? Artinya ini benda ini sudah bergerak dalam waktu tempuh sekitar 20 detik ya teman-teman. Sudah kita ketahui ini komponennya, tinggal kita jawab dengan menggunakan rumus. Nah, masih ingat gak kalian teman-teman rumusnya itu bagaimana? Pasti kalian tidak lupa ya, sudah kalian pelajari pasti di kelas 10, pasti kalian sudah bahkan ini sudah kalian pelajari waktu kalian masih duduk di bangku SMP. Entah itu kelas berapa ya, kalau nggak salah kelas 8 sudah kalian pelajari konsep GLBB dan GLB ini. Oke, ini jawab ini adalah waktu dimana kakak akan memberikan jurus solusi dalam cepat mengerjakan ini. Nah, bagaimana sih kak itu? Kalian ingat nggak jarak itu rumusnya apa?
itu adalah kecepatan kalikan waktu ya, waktu tempuh ya teman-teman. Jadi kakak anggap ini adalah jarak kendaraan A. Kita lihat di soalnya, ini kan jarak berapakah mobil A dan B bertemu lagi, otomatis jaraknya itu nanti pasti sama. Entah itu faktornya akan berpapasan dalam waktu yang berbeda, intinya teman-teman jaraknya kedua kendaraan itu akan bertemu dalam waktu yang sama, akan bertemu pada tempat yang sama. Oke. Jadi bagaimana kok caranya agar kedua benda ini bisa berpapasan? Nah, kita asumsikan jarak A itu akan bersama-sama dengan jarak kendaraan B. Nah, jarak A ini kan teman-teman, kalian lihat jarak A. Ini kan memiliki rumus V0 dikali dengan waktu tempuh ya, dikali dengan setengah kali percepatan, kemudian dikali dengan waktu tempuh pangkat 2. Ini adalah aturan wajib nih. Ya benar, aturan wajib yang selalu kalian hafal supaya kalian bisa menemukan cara solusi ketika model soal ini berganti ya. Oke, pasti ada banyak sekali variasi soal, tapi tentunya rumus itu pasti akan kita gunakan di sini. Jarak B ini bisa kita cari dengan kecepatan kalikan waktu tempuh. Oke teman-teman, setelah ini kita ketahui, kita cari dulu nih komponen yang lain yang masih tersembunyi, hiding element yang akan kita cari. Apa yang harus kita cari? Kalian pasti lupa, si A nya kan belum kita cari ya. Oke. A nya kan memiliki rumus apa teman-teman? Delta V dibagi dengan apa? Oke, benar sekali teman-teman, dibagi dengan waktu tempuh. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu ya. Nah, ini kan V2 alias kecepatan akhir kan 80. Ini si A ini kan 80 dari awal sampai akhir tetap sama, ini konstan. Karena ini tidak berada di sini, pastinya biasanya kalau ada kecepatan awalnya pasti ada di sini nih. Namun ini tidak, untuk kasus ini tidak berlaku kecepatan awal. Maka dari itu kita tulis 80 sebagai kecepatan akhir dikurang dengan 0 karena kecepatan awalnya tidak ada ya. Oke, itu harus kalian camkan ya, harus kalian tanamkan ke mindset. Apabila tidak ada elemen komponen yang mengarah ke kecepatan awal, maka kita lihat apa yang hanya ada di kecepatan apa yang hanya ada di soal ini. Yang ada kan cuma 80 meter per second, maka kita tulis 80 meter per second. Waktunya berapa? Ini adalah waktu. Nah, ini selain angka ini tidak ada, maka tulis saja 20 kurang dengan 0. Oke, maka kita bisa mendapatkan ini 80. Wow ya teman-teman, tulisan agak jelek karena menggunakan komputer ya, menggunakan alat yang khusus untuk menulis tulisan ya teman-teman, hanya menggunakan alat seadanya saja. Oke, kita bisa operasikan perhitungan ini, bisa kita sederhanakan. Alhasil percepatan dapat kita cari dengan hasil 4 meter per second kuadrat. Jangan lupa satuan penting dalam fisika. Oke, ini percepatan sudah kita cari, tinggal apa nih kak yang kurang? Ternyata ini tinggal kita masukkan karena komponen-komponennya sudah kita cari semua. Kita cari nih ya di bagian sini. Oke, tinggal kita eksekusi secara langsung, namun tetap menggunakan rumus yang sudah kita sepakat ya teman.
yang sudah kita kesepakatan tadi ini di sebelah kanan kalian nih, itu rumusnya. V0 itu didefinisikan sebagai kecepatan awal ya. Kebetulan kecepatan awalnya ini tidak diketahui, maka kita tulis saja 0. T ini waktu tempuhnya tadi berapa? Sebesar 20 second ya, maka kita tulis nih 20 dikali dengan setengahnya, setengah dikali dengan percepatan sudah kita cari tadi 4. Nah, kita tulis 4. Maaf teman-teman, oke, kita akan mengerjakannya menggunakan rumus yang sudah berlaku tadi. Aturan mainnya gimana? Ini sebelah kanan ini. Aturan mainnya V0 nya ini kan kebetulan tidak ada, yang ada cuma kecepatan akhir yang disediakan di soal ini, maka kita tulis maka tidak sah kita tulis ya V0 nya bernilai 0. Kemudian waktunya itu berapa kak di jarak A? Kebetulan jarak A ini masih abu-abu ya, tidak ada petunjuk sama sekali waktu yang diberikan dalam hal ini. Tidak ada keterangan waktu berapa si kendaraan A ini melaju, maka kita cukup menuliskan T saja, karena ini belum kita cari T jarak A ini. Next, setengah kalikan dengan percepatan berapa tadi? Sudah kita cari 4 meter per second. Kemudian T kuadrat. T, ingat kita akan mencarinya sama dengan jaraknya tadi berapa teman-teman? Jarak B tadi ini nih. Ternyata jarak B ini bernilai kecepatan B ini bernilai berapa? 80 ya ini ya. Oke, ini kan akan bertemu di titik ini teman-teman. Kakak akan kasih clue nih, di titik mana si kendaraan ini akan bertemu. Nah, merah aja deh. Ini nih, kalau kalian masih belum tahu di mana kendaraan itu akan bertemu, di sini ternyata di titik berpotongan ini ya, garis yang berpotongan ini, kedua kendaraan ini akan dengan jarak berapa itu akan bertemu. Oke. Jarak kedua benda itu nanti bertemu di waktu mana nanti kan kita sudah ketahui nih tadi di mana posisinya ini akan berpapasan. Jadi kecepatannya si benda B di posisi 80 meter per second. 80 nih. Ingat T nya belum kita cari. Nah, kita akan carinya. Ini kan T kalikan 0, berapapun variabel kalau dikalikan 0, aturan M nya pasti akan bernilai 0. Oke teman-teman. Belum bisa. Ini tanda plus ya. Oke, tanda plus. Nah, agak lupa mau kasih tanda plus tadi. Bukan perkalian ya. Jadi ini 0 dijumlahkan dengan setengah kalikan 4. Ini terseleksi menjadi 2T kuadrat sama dengan 80 kalikan variabel T, 80T. Ingat konsep dasar aljabar harus kalian hafalkan ya. Setelah ini 0 tidak usah kita tulis karena nominalnya habis ya. Jadi 2T kuadrat sama dengan
80T ya, 80T. Kita bisa operasikan perhitungan ini, kita bisa utak-atik dan melakukan penyederhanaan bentuk ini. Kalau kalian perhatikan dengan jelas ya, kalau kalian lihat dengan jelas, ini kan variabel yang sama, kita bisa menyeleksinya, tinggal coret ini, coret. Nah, kalau sudah dicoret akan habis ya, hasilnya tidak tersisa, maka tersisalah 2T. Kok bisa kak? Nah, kalau kalian masih hafal konsep dasar matematika pastinya, nah, ini tidak usah kakak jelaskan ya, karena ini kan bisa kita jabarkan berapapun. Kali ini kan T kuadrat ya, kalau dibagi dengan T kan habis. Si penyebutnya ini kan akan lari ke arah atas kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian ya, menjadi T kuadrat dikali dengan T minus 1 ya teman-teman. Maka bernilailah bentuk perkalian, maka jadilah nih bentuk model. Ini kan perkalian yang sama ya. Kalau variabelnya sama namun pangkatnya berbeda, pas dikali juga ini penjumlahan. Nah, jumlahnya ini kan 2 ditambah negatif 1. Oke. Berapapun Anda positif dengan negatif, pasti akan kalah kuatnya dengan si negatif, maka akan berubah kekuatannya menjadi 1. Kok bisa? Ini kan 2 tambah negatif 1, otomatis berapapun pangkatnya dengan 1, hasilnya akan variabel itu juga. Maka gimana kak keberlanjutan jenis soal ini? Sudah kakak flashback bagaimana ini bisa menjadi tidak ada pangkatnya. Nah, awal mulanya itu dari sini ya teman-teman. Ini kan sudah kita hilangkan melalui bentuk ini. Bentar kakak akan kasih bentuk pemisah deh, warna hijau, supaya kalian nanti tidak bingung ini tadi hasilnya dari mana, kok bisa segitu itu. Oke, next guys, soal masih belum selesai. Ada beberapa tahap lagi, tapi tenang, ini akan sebentar kok, sudah sampai penghujung pengoperasian. Oke. T nya sudah kita coret, sudah hilang termakan bumi, tinggallah seorang diri. 2T sama dengan 80. Nah, menjadi persamaan aljabar lagi, kita ketemu sama aljabar lagi nih. Maka bernilailah si waktu tempuh ini 80 dibagi dengan 2. Berapa teman-teman waktu tempuh yang termakan oleh kedua kendaraan yang akan berada pada posisi yang sama, nanti berapa itu? Nah, ini 80 dibagi dengan 2, hasilnya 40. Jangan lupa satuan, karena itu penting, satuannya second. Dalam soal GLPB ini memiliki satuan detik ya. Setiap waktu tempuh yang dibutuhkan oleh kedua kendaraan ini atau beberapa benda ya, mungkin itu satuannya itu pasti berlaku, harus kalian berikan setiap kali kalian mendapatkan jawaban perhitungan ya. Itu penting ya teman-teman. Saya kita ketahui, tentukan pada jarak berapa A dan B ketemu di jalan. Ketemu di jalan pada posisi keberapa sih? Kalau sudah kita cari waktunya, waktu tempuh ini tinggal kita masukkan bentuk
soal. Kalian bisa menggunakan nah ini nih yang krusial nih, yang akan kakak kasih tahu. Kedua persamaan ini bisa kalian gunakan. Ini adalah persamaan 1. Kalian bisa memilih kedua persamaan ini yang mana, yang terserah sih. Intinya yang mudah atau sederhana bisa kalian gunakan. Intinya sama kok. Setiap kali kita substitusikan setiap elemen sudah kita cari tadi, seperti waktu tempuhnya berapa, percepatannya itu berapa. Oke. Kita akan menggunakan yang mana nih? Yang pertama, yang satu aja deh. Kelihatannya ini rumit. Kakak akan membahasnya yang rumit-rumit dulu supaya kalian bisa mahir menggunakan rumus yang cenderung agak panjang ya. Kakak suka menggunakan rumus yang panjang. Yang simpel ini pasti sudah kalian cari, karena otomatis V nya tadi berapa ya? V nya tadi kan 80 kali T 40, 8 kali 4 32 tambah 02, berarti jarak total kedua kendaraan ini bertemu berada pada posisi 3200 meter ya teman-teman. Oke, kalau ini sudah kita gampang gambarannya itu gampang kita menggunakan rumus ini. Coba deh kalian menggunakan rumusnya 1 ini kan V0 dikali waktu tempuh dijumlahkan dengan setengah ya. Kuadrat ini ya sama dengan jarak AB. Kedua kendaraan berpapasan. Oke. Nolnya tadi kan tidak ditemukan, jadi tulis saja 0. T nya 40 nih, kebetulan sudah jelas ini hasilnya berapa. Oke. Tidak usah kakak jawab, ini adalah jawabannya sudah ada di benak kalian pasti nih. Percepatannya tadi sudah kita cari. Percepatannya tadi bernilai 4. Dengan waktu tempuhnya bernilai 40. Sama dengan jarak total AB akan pendekatan. 40 kalau kita kalikan 0 bernilai 0, tambah dengan maaf teman-teman, ini kuadrat ya. Oke, ditambah dengan setengah kalikan 4 berapa, kita coret 2 kali dengan 40 kalikan dengan 40, 16 tambah 02 gitu. Hasilnya nanti sama sih ini jarak AB PDKT akan saling bertemu. 2 kalikan 1600, 3200 meter sama. Ini adalah jarak AB. Oke ya teman-teman, jawabannya sudah kita cari. Jarak kedua kendaraan antara kendaraan A dan kendaraan B ternyata berada pada titik ini, menempati posisi 3200 meter ya. Ternyata nih titik yang berpotongan garis A dan B ini ternyata lintasan kendaraan A dan kendaraan B. Nah, ini akan bertemu, ini adalah momen kedua kendaraan ini berada pada jarak 3200 meter. Oke, gampang bukan pelajaran fisika kali ini? Oke, pasti gampang karena fisika mudah kalau kalian belajar konsep dasar dan rumus-rumus penting yang berlaku di soal ini. Intinya aturan main yang wajib kalian lakukan itu kalian tirukan yang sudah Kak ajarkan, dan jangan lupa kalian baca-baca buku supaya kalian lebih paham lagi dan bisa belajar memperdalam soal fisika, khususnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like,
dan juga klik tombol subscribe. Pastikan ya tombol loncengnya kalian tekan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang sudah kakak update di channel Media Pendidikan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa share video kakak supaya teman kalian juga paham terkait rumus sudah kakak ajarkan di video kali ini ya. Saya Kanto di channel Media Pendidikan. Sampai ketemu di video kakak selanjutnya. Bye bye.